Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita Allah sertakan dengan keriduannya. Sehingga apapun itu bentuk kenikmatannya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam suratul Fatihah di ayat terakhir Allah menegaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita dalam sehari semalam sering berdoa kepada Allah, bahkan di dalam sholat kita sering melafalkan kalimat yang termaktub dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan benar. Akan tetapi lagi-lagi kita di saat menerima kebenaran itu diukurnya bukan dengan iman, tapi dengan selera hawa nafsu. Di saat kita beragama, bukan nafsu yang dikedepankan, bukan selera. Tetapi apapun yang Allah tentukan, baik menyenangkan pun tidak menyenangkan, harus kita terima. Berbicara agama bukan agama selera, tapi sami'na wa ata'na. Makanya dijelaskan orang-orang yang sudah mendapat karunia nikmat dari Allah, sehingga sekalipun dirinya melihat sesuatu yang tidak baik, karena diresponnya dengan kesadaran Rabbani, dengan iman yang benar kepada Allah. Contoh sederhana, kita ada seorang pencuri ketangkap, ini kita ikut-ikutan mukulin, bahkan kebetulan emosi sedang meledak-ledak sehingga dilampiaskan kepada pencuri yang pertama. Ini bukan cerminan orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena orang yang dapat nikmat dari Allah, sekalipun itu nampaknya dari sesuatu yang buruk, dia bisa menangkap cahaya hidayah Allah. Contoh, ada pencuri yang tertangkap, yang dia respon, oh berarti saya jangan jadi pencuri. Bukan kita ikut-ikutan memukuli, bahkan dengan bengisnya hilang rasa kemanusiaan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, di saat ada saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh belum dapat hidayah, mungkin belum mau melaksanakan sholat, belum mau hadir di pengajian, belum mau hadir di majelis taklim, mungkin sholat mah sudah tapi di rumah, bukan dimusuhi, bukan diceritakan kesana kemari, tetapi didoakan agar orang-orang yang belum tersentuh dengan hidayah Allah, Allah berikan hidayah kepadanya sebagaimana telah Allah berikan kepada kita. Bukan lantas kita bertingkah seperti Tuhan, menghakimi amaliyah-amaliyah orang lain, mendikte, menilai amaliyah-amaliyah orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Jadi Islam itu menyampaikan kebenaran dengan tanpa menghakimi, apalagi menghakimi. Ada orang mungkin usianya udah tua renta, karena kita ditakdirkan oleh Allah rajin sholat berjamaah, bahkan rajin ibadah yang lainnya, menatap orang yang udah tua renta yang belum dapat hidayah kita dengan tatapan yang bengis. Bahkan di hati dan pikiran kita terlintas, sudah tua bangka, bukan ibadah kepada Allah.
Ini ujub ini. Ujub itu apa bedanya dengan sombong? Iblis kurang halus bagaimana? Iblis kurang bagaimana diminta kepada Allah cuma sombong satu kali akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita melihat saudara kita sholat subuh belum mau, tetapi asal subuh mereka nonton TV atau mendengarkan ceramah-ceramah agama. Jangan kita katakan kamu ceramah agama didengerin, sholatnya nggak tahu. Bukan, biarkan. Bisa jadi itu proses cara hidayah Allah untuk menyampaikan kepada orang tersebut. Ini terkadang hati dan pikiran kita ini sering terusik dengan kehidupan orang lain yang semestinya dan memang mestinya bukan menjadi urusan kita. Tugas kita hanya watawasobil hak, watawasobil sabr. Itu pun dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang arogan, apalagi sampai mencaci maki, apalagi sampai mendoakan yang buruk. Wah, dia sudah tua, tidak mau sholat, dan neraka pisan itu bagiannya. Bagaimana kalau di saat ajal menjelang Allah berikan taufik dan hidayah? Bisa protes kita akan hak prerogatif Allah. Sudah jelas di dalam Al-Quran, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah kuasa memberikan petunjuk, Allah kuasa menyesatkan. Makanya kita beruntung bersyukur kepada Allah. Saat ini sekarang kita ada dalam takdir baiknya Allah. Kita dikumpulkan, kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Kita sedang bersimpuh sujud di hadapan Allah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga sholat kita bukan hanya zahir saja, tapi jiwa kita, rohani kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang tersesat, dimurkai. Kalau orang tersesat di jalan yang sama, itu mungkin wajar, jalannya saja sudah salah. Tapi ini orang tersesat, sholat berjamaah di masjid, ada di majelis taklim, di majelis zikir juga dia hadir, tetapi keluar dari majelis, keluar dari masjid, menggibah, memfitnah, menghakimi amalia-amalia orang, memusuhi yang berbeda, seakan-akan dirinya sudah yakin bakal menghuni surga, sehingga memandang orang-orang yang belum dapat hidayah Allah itu bengis, penuh dengan kebencian. Bagi dalam surga Allah tidak ada lagi rahmatan lil alamin. Ini tersesat di jalan yang benar. Ini kan sangat benar. Zikir Allah, zikir la ilaha illallah, tetapi hanya sebatas menyebut dan memanggil Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu harus dirasakan, bukan hanya untuk disebut dan dipanggil-panggil, karena Allah tidak kemana-mana. Allah ada dalam kemahaadaannya. Dirasakan di mana hidup mati kita ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Maka untuk itu mari kita bersama-sama, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, pergunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kualitas kehambaan. Coba di sebelah kita nampak saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Ini nasihat yang paling mengena, yang paling jitu. Kita nggak tahu
Bisa jadi keluar dari sholat Jumat ada yang menyusul. Makanya jaga hati, jaga pikiran. Bagaimana di saat hati kita sedang tidak baik, hati kita sedang dikuasai kebencian, hati kita sedang dikuasai kemarahan, pikiran kita sedang dikuasai buruk sangka, tiba-tiba kematian datang. Apa kira-kira seperti ini? Apalagi kita sedang menghubungi pencuri yang tertangkap, tiba-tiba kita aja mati. Apakah kira-kira seperti itu? Atau mungkin kita sedang menumpak orang yang sudah berhidayah. Orang sudah keluar rumahnya tidak jauh dengan masjid, padahal di sebelah rumahnya ada majelis taklim, tapi nggak mau hadir. Orang begitu pasti ke neraka. Habis bangun itu mati. Kira-kira husnul khatimah apa suul khatimah? Kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Pantaskan kepribadian kita di mana Allah layak menganugerahkan kepada kita wafat husnul khatimah. Sehingga wafat kita dalam keadaan membawa iman dan Islam yang sempurna, amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pandanglah segala sesuatu sekalipun itu kelihatannya buruk dan merugikan, di situ ada nur uluhiyah, ada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kita bukan membuat kita semakin jauh dari Allah, apalagi sampai berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada sesama. Itu berarti kita tidak bisa melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan lagi, tanda-tanda orang yang su'ul khotimah akhir hayatnya, di masa hidupnya selalu berprasangka buruk kepada Allah dan selalu berprasangka buruk kepada sesama. Itu tanda-tanda orang yang matinya akan su'ul khotimah. Sedangkan yang kita harapkan adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu ada dalam kerukunan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia, amal kita diridhoi, dosa kita terampuni, kekurangan-kekurangan kita disempurnakan atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.